Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keistimewaan dari Ramadan adalah Ramadan mampu merubah pola hidup manusia, mampu merubah habit manusia. Kita bisa menyaksikan ketika di luar Ramadan mungkin kita cukup jarang melihat orang-orang begitu bersemangat untuk membaca Al-Quran. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini semangat orang-orang Islam untuk membaca Al-Quran begitu luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang begitu semangat membaca Al-Quran di masjid, di musola, atau di sela-sela kegiatan kita sehari-hari, ketika kita istirahat di tempat kerja dan sebagainya. Orang begitu antusias, begitu bersemangat untuk membaca Al-Quran. Ini satu fenomena yang luar biasa. Daya tarik dari Ramadan mampu merubah kebiasaan manusia. Salah satu di antaranya mampu merubah habit mereka yang tadinya tidak terbiasa dekat dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini orang-orang begitu gandrung, begitu mereka dekat dengan Al-Quran dan senantiasa membacanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini merupakan syahrul Quran, merupakan bulan di mana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa membaca di dalam beberapa riwayat bahwa para sahabat mereka biasa membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Ada yang bisa menghatamkan Al-Quran selama 3 hari 1 kali hataman. Ada yang biasa menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu 1 kali. Ada yang biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 bulan 1 kali. Nah, kita bisa membaca di dalam beberapa riwayat bahwa para salafus sholih, kebanyakan di antara mereka itu biasa menghatamkan Al-Quran itu Pikulli salasi layalin marrah. Setiap 3 malam itu 1 kali hataman. Kemudian wa idza dakhala Ramadan, dan apabila memasuki bulan Ramadan, mereka biasa menghatamkan Al-Quran fi kulli lailataini. Setiap 2 malam 1 kali hataman. Kemudian selanjutnya wa idza dakhala al-asyru al-awakhir, dan ketika memasuki 10 malam yang terakhir, khatamuhul Quran fi kulli lailatin. Mereka biasa menghatamkan Al-Quran setiap 1 malam 1 kali hataman. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau para salafus sholih, orang-orang soleh terdahulu, mereka mampu menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam 1 kali. Bahkan ketika di malam 10 malam yang terakhir, mereka mampu menghatamkan Al-Quran setiap 1 malam 1 kali hataman. Maka minimal kita sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana ada upaya yang sungguh-sungguh supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di dalam 1 bulan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan hanya berhenti hanya mengagungkan Al-Quran itu dengan hanya membacanya saja. Tentunya harus ada keinginan di dalam diri kita, selain kita itu membaca Al-Quran, kemudian menghatamkan Al-Quran. Nah, di situ harus ada keinginan di dalam diri kita juga untuk apa? Untuk memahaminya, untuk mentadaburinya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana upaya kita, bagaimana dekatnya kita dengan Al-Quran itu mampu memberikan dorongan kepada kita untuk apa? Untuk bagaimana Al-Quran ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini merupakan sesuatu yang bisa kita praktekkan. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bacaan-bacaan yang lain ketika kita membacanya,
ya hanya kita akan mendapatkan maklumat saja dari yang kita baca. Tetapi untuk Al-Quran ini, untuk membacanya saja sudah berpahala. Apalagi apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini mampu kita aplikasikan, mampu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Niscaya pahala yang kita akan dapatkan lebih besar lagi. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini akan mampu membentuk kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang senantiasa istiqomah memperjuangkan penerapan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.